Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Kembali lagi dengan aku Kadit, Tutor Bahasa Inggris, Bimbingan Alumni. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas soal-soal SIMAK UI mata pelajaran Bahasa Inggris. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan bel notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video Bimbingan Alumni berikutnya. Nah, tunggu apa lagi? Langsung aja kita bahas soalnya. Let's go! Oke, kita bahas soal nomor 1. Baik, kita lihat ini model biasa ya SIMAK UI seperti ini, yaitu melengkapi paragraf. Jadi di sini ada 4 nomor ya, di mana ada di paragraf di kalimat kedua, kemudian kalimat ketiga, dan yang ketiga ini ada di kalimat ke 4 atau 5 ya, ini sepertinya ya, dan seterusnya. Oke, pertanyaan untuk nomor 1 ini adalah, oh, ternyata bentuk kata ya, ada predominant, yang ini adalah kata sifat atau adjective ya. Adjective, kata sifat. Ada predominated. Predominated ini hati-hati bisa sebagai verb atau kata kerja, bisa juga sebagai adjective atau kata sifat. Kemudian predominating ini bisa artinya adalah untuk adjektif juga ya, sifat yang artinya mendominasi. Kemudian predominance ini adalah kata benda atau noun. Sedangkan predominantly ini adalah keterangan cara atau adverb ya. Adverb of manner lebih tepatnya. Oke, berarti kita harus melihat sebelum dan sesudah titik-titiknya nomor 1. Yang mana yang paling pas ya. Mulai dari kalimatnya itu, at that time of European arrival, the Toromiro tree was the only wild tree in the California wolfberry, the only wild shrub, the vegetation being bla 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 herbaceous. Oke, herbaceous akhiran ous ini biasanya identik dengan kata sifat atau adjektif. Oke, berarti yang bisa memodify sebuah adjektif, memodifikasi sebuah kata sifat adalah kata keterangan, bukan sesama kata sifat atau malah kebalik kata benda. Ya, karena kata sifat tugasnya adalah menerangkan kata benda, bukan sebaliknya. Yang ditaruh di depan kata sifat untuk menerangkan sifat tersebut adalah keterangan. Jadi di sini being-nya itu sudah pasti, setelahnya adalah jawaban yang E ya, yaitu predominantly yang ada li-nya ini ya. Lalu herbaceous itu yang paling pas. Lanjut soal nomor 2. Baik, pertanyaan untuk yang kedua ada di sini ya titik-titiknya. Kalimat berikutnya yaitu the Toromiro tree was overexploited, dieksploitasi secara berlebihan by the island wood carvers, oleh para penebang kayu di pulau, and the last local specimen died in 1950s. Bla bla bla, the species was saved from extinction. Oke, berarti ini kan kita mengisinya dengan penghubung kalimat ya. Ada hubungannya antara kalimat yang the Toromiro tree dengan kalimat yang the species was saved. Yaitu kalau kita lihat di sini, overexploited ini adalah sesuatu yang negatif ya, yang tidak bagus karena dieksploitasi secara berlebihan, sehingga mengakibatkan last local specimen died pada 1950-an. Kemudian di kalimat berikutnya dikatakan species was saved from extinction, terselamatkan dari kepunahan. Berarti ini adalah kalimat yang bermakna positif. Yang sebelumnya ini kalimat bermakna negatif. Ini hubungannya yaitu adalah pertentangan ya. Jadi kita harus memilih kata hubung yang tepat. Ada however, artinya adalah akan tetapi. Kemudian ada moreover, ada moreover yang artinya adalah terlebih lagi.
Kemudian in contrast, sedangkan. Ini untuk perbandingan ya, kalau sedangkan. Lalu for example, pastinya sebagai contoh. Sedangkan consequently ini untuk sebab akibat, yang artinya oleh karenanya atau oleh sebab itu, bisa ya. Oleh karenanya. Ya. Nah, karena yang tadi kita sudah tahu bahwa hubungannya seharusnya adalah pertentangan, sudah jelas jawabannya adalah yang A, yaitu however, yang berarti akan tetapi. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 3. Pertanyaan ketiga adalah, di sini letaknya ya. Grass and small ferns dominate the barren landscape. Dari sini ya. Dominate the barren landscape, bla bla bla. The boggy crater lakes are thickly covered by two imported American species, the Totorarid and Polygonum asuminatum. Oke, lagi-lagi kita mencari kata hubung yang tepat ya. Kalimat yang sebelum koma ini artinya adalah rumput dan ini ya semak-semak kecil ya mendominasi bentuk kontur tanah yang atau kontur geografi yang barren. Barren ini maksudnya adalah tandus ya. Jadi lahan yang tandus. Titik-titik the boggy crater lakes. Boggy ini dari kata bog ya. Bog itu sama dengan swamp atau rawa-rawa. Crater lakes, danau kawah di gunung ya, danau kawah yang berlumpur, di cover dengan dua spesies impor dari Amerika, yaitu Totorarid dan Polygonum asuminatum. Berarti ini menggambarkan flora yang terdapat di barren landscape. Kemudian di kalimat setelahnya, flora tadi ya, American species itu yang ada Totora dan Polygonum asuminatum yang ada di boggy crater lakes. Berarti seharusnya hubungan kedua kalimat ini adalah perbandingan ya, perbandingan yang A ada satu benda ini, di B ada satu benda lainnya, seperti itu. Berarti jawaban yang tepat untuk nomor ketiga ini adalah, kita cek ya, yang A, so artinya adalah jadi atau oleh karenanya gitu ya. Yet artinya tetapi. Kemudian while artinya sedangkan. Kemudian hence artinya oleh karenanya juga ya. Sama seperti tadi ada mirip dengan so. Lalu juga ada tadi di soal sebelumnya ya yang artinya oleh karenanya. Kemudian unlike tidak seperti. Tidak seperti. Nah, karena tadi sudah aku katakan bahwa ini seharusnya hubungannya adalah perbandingan, maka yang paling tepat jawabannya adalah yang C, yaitu while, artinya sedangkan. Lanjut soal nomor 4. Pertanyaan untuk nomor 4 ada di kalimat yang ini ya. Mulainya dari ini ya. A number of cultivated species of plants were also introduced partly from America and partly from Polynesia before the arrival of Europeans. Of these, the blah 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 species was the sweet potato atau ubi ya. Which was cultivated, yang dicocok tanam ya, in extensive plantations and formed the staple diet. Nah, di sini sampai situ ya, agak panjang ya kalimatnya ya. Pertanyaannya di sini maksudnya pilihan jawabannya ada A, principal, artinya adalah yang utama ya. Memang sama dengan bahasa Inggris untuk kepala sekolah ya, kalau dia sebagai kata benda. Sebagai kata sifat artinya adalah yang utama. Principle artinya adalah yang memiliki dasar atau yang berasas pada sesuatu, yang berdasar lah ya, berdasar atau berprinsip. Secondary berarti yang sekunder ya, yang sekunder. Oke.
Kemudian mandatory berarti sesuatu yang wajib. Kemudian inconspicuous artinya adalah yang tidak menarik atau tidak mencolok. Tidak mencolok. Oke. Jadi di sini yang paling pas itu adalah yang mana ya? Ternyata ada petunjuknya di akhir kalimatnya. Di mana di sini dikatakan of this the bla 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 spesies yang bagaimana nih si ubi ini, si sweet potato, yaitu yang cocok tanam di extensive plantations ya, di perkebunan yang luas dan membentuk staple diet. Staple diet itu artinya adalah makanan pokok. Nah, kalau makanan pokok kan sama dengan makanan utama. Utama berarti samanya adalah dengan jawaban yang A, yaitu principle. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 5. Baik, ini teks baru ya, yaitu mengenai kalau kita baca sekilas ya, ada kata gluten di sini. Oke, bad reputation, majority of people would struggle. Kesulitan untuk menjelaskan apa itu gluten ya. Kemudian paragraf kedua, once food reaches the stomach, it must be broken down by enzymes in the process of digestion. Oke, kemudian ada prolamins juga di sini. Oke, ya. Pertanyaannya adalah according to the passage, which of the following statements is false? Hati-hati ya, yang dicari adalah yang salah, bukan yang benar. Kita cek satu persatu pastinya ya. Yang A, most people are actually unsure about gluten. Nggak yakin apa itu sebenarnya gluten. Ini tadi disebutkan ada di kalimat pertama paragraf 1. Jadi yang A ini bukan jawabannya ya, karena ini pernyataan yang benar. Kemudian celiac disease occurs in many people. Oke, kita cari di mana celiac disease berada ya. Celiac disease, nah ini tadi ya yang pertama ya, majority of people would struggle to explain. Jadi nggak yakin si orang-orang ini. Kemudian di paragraf 1 tidak ada, 2 tidak ada, di paragraf ketiga di sini. Oke, ada di bawah sini ternyata ya. However, a small proportion of the population will produce an immune response known as celiac disease, a condition caused di sini ya. Dan mulai dari sini tadi, however, known as celiac disease, a condition caused by the body's immune system mistakenly attacking itself. Oke, di sini dikatakan small proportion of the population. Berarti jumlah orang yang terkena celiac disease ini itu tidak banyak atau sedikit. Nah, ini tidak sesuai dengan jawaban yang B. Ya, tapi bisa kita coba cek apakah benar seperti itu. Jawabannya kan harusnya cuma ada satu ya. Yang C ini sama D kebetulan sama-sama kata kunci endosperm. Apakah yang C food reserve tissue inside the seeds? Sedangkan yang D nourish the developing embryo. Nah, di sini tissue inside the seed ada ya, berarti tadi ada yang benar pilihan jawabannya di dalam biji. Kemudian surround the plant embryo, provide dense source of energy as the plant starts to grow. Berarti digunakan untuk perkembangbiakan dari atau pertumbuhan dari si embrionya ini agar bisa mulai tumbuh ya. Jadi pernyataan C dan D ini sudah pasti benar ya. Sedangkan yang E, gliadin is a protein difficult to digest, yang sulit untuk dicerna. Gliadin ada di ini dia ya, gliadin peptides. Gliadin peptides in gluten are difficult to break down, sulit untuk dihancurkan atau sulit untuk dicerna. Jawaban yang E ini juga tepat. Maka yang salah yaitu adalah pernyataan yang B.
Lanjut soal nomor 6. Pertanyaan nomor 6 adalah the most appropriate title for this passage is. Oke, most appropriate title berarti cara mencari sama seperti main idea. Kita lihat kalimat pertama tiap paragrafnya ya. Kita tadi sudah sebenarnya sempat membahas ya apa yang ada di paragraf pertama, yaitu adalah bahwa gluten ini sebenarnya adalah sesuatu yang banyak orang masih sulit untuk menjelaskan apa itu sebenarnya ya. Sedangkan di kalimat-kalimat berikutnya didukung dengan fakta-fakta bahwa ada penjelasan mengenai apa itu sebenarnya gluten ya. The truth is that gluten is just a mixture of protein found in the seeds of certain cereal plants such as wheat, rye, and barley. Ini semuanya adalah jenis gandum ya. Lalu gluten is bla bla bla. Kemudian yang berikutnya, once food reaches the stomach it must be broken down by enzymes in the process of digestion. Penjelasan semuanya. Artinya ini teks ini didominasi mengenai penjelasan apa itu sebenarnya gluten, di mana pastinya untuk memperjelas ya pada orang-orang yang masih bingung apa sih sebenarnya gluten tersebut, apakah berbahaya atau tidak. Jadi di sini tidak menyebutkan bahayanya, tidak juga menyebutkan kekurangan dan kelebihannya, tetapi hanya menjelaskan apa itu sebenarnya gluten. Maka untuk jawabannya jelas yaitu adalah yang C, the truth about gluten. Kalau yang A sama E ini sudah jelas salah ya, ini bukan sensitivitas gluten. Ada dua jawaban, ini kebetulan dua-duanya salah. Dangers of gluten tidak membahas tentang bahayanya, dan foods that contain gluten ini juga bukan, tidak hanya membahas tentang makanan-makanannya saja, tetapi jelaskan secara rinci apa itu sebenarnya gluten, dan ya pokoknya penjelasannya sangat panjang tadi ya di dua atau tiga paragraf tadi. Oke, itu dia jawabannya. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 7. Pertanyaan nomor 7 adalah the passage would probably be assigned reading in which of the following course? Oke, apakah ada di nutrition, gizi, agronomi, ilmu usaha pertanian ya. Kemudian physical education itu olahraga ya. Sebutannya adalah PE istilahnya ya, physical education. Kemudian teknik kimia, chemical engineering, dan juga material science. Karena teksnya ini yang dibahas adalah mengenai gluten, di mana gluten itu adalah kandungan dari makanan ya, atau yang kita konsumsi, dan banyak sekali tadi penjelasan mengenai bagaimana gluten itu diproses di dalam tubuh kita ya, seperti yang kita lihat di paragraf kedua ini ya, proses pencernaannya. Maka jelas untuk jawaban nomor ini pastinya berhubungan dengan ilmu gizi atau nutrition. Oke, sekarang kita bahas nomor 8. Baik, pertanyaan nomor 8 adalah what is the author's purpose in writing this passage? Oke, purpose berarti ini maksudnya sama seperti main idea ya, mencarinya ya. Untuk apa sih sebenarnya si penulis menulis teks ini gitu ya. Tadi seperti yang sudah kita bahas di nomor-nomor sebelumnya bahwa ini teksnya tentang gluten, ya kan? Kebetulan semua juga ada ya tentang gluten, dan juga gluten. Oke. Tapi apa dari gluten yang dibahas? Kita seperti yang kita tadi ingat juga bahwa dari paragraf 1 disebutkan bahwa gluten ini masih menjadi sesuatu hal yang sulit untuk dijelaskan oleh banyak orang ya. Kemudian di kalimat-kalimat selanjutnya dijelaskan mengenai apa itu sebenarnya gluten. Jadi ini teksnya seharusnya bukan untuk mengevaluasi diet gluten. Kemudian yang B untuk memberikan fakta tentang gluten, bisa jadi. Yang C mempengaruhi pembaca untuk mengurangi konsumsi gluten, bukan. Ya, tidak sesuai dengan yang tadi kita lihat ya. Yang D to describe the function of gluten to the readers, untuk mendeskripsikan hanya fungsinya saja. Apakah hanya fungsi? Kalau kita lihat tadi di teksnya itu ada proses di sini pencernaan ya. Ada digambarkan juga ya pada proses pencernaan itu dilakukan seperti apa untuk gluten ini. Jadi tidak hanya mendeskripsikan fungsinya saja.
Kemudian yang E untuk menegaskan kembali apa yang dipercaya oleh para pembaca tentang gluten. Nah, ini kurang tepat karena mereka sendiri saja, para pembaca ya, orang termasuk di mayoritas orang-orang ini masih belum paham 100%, masih belum yakin apa itu sebenarnya gluten. Jadi yang E tidak tepat. Yang tepat adalah jawaban yang B, untuk memberikan fakta yang bisa menjelaskan apa itu sebenarnya gluten pada para pembaca, dan yang tentunya merupakan bagian dari mayoritas orang-orang yang masih bingung dengan apa itu gluten tadi. Nah, itu dia tadi pembahasannya. Gimana? Kalian sudah mengerti semuanya? Kira-kira di video berikutnya kita akan bahas apa lagi ya? Kalian boleh loh tulis di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih bimbingan alumni.